Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam ibadah kita di saat ini. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 akan menjadi perikop pembacaan kita di saat ini. Dan sekarang saudaraku, mari kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kala kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ada puji dan syukur karena kami tahu, yakin dan percaya bahwa kami boleh ada karena Tuhan. Saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dan tolong kami mengerti, agar apa yang kami baca itu boleh menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dan tolong kami juga untuk boleh memaknai dengan tepat apa yang kami baca, dan menolong kami menjadi seorang anak Allah yang berkualitas ya Bapa. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas 14 ayat 7 sampai 11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca akan tulisan ini, ada terlintas keinginan untuk melihat beberapa kata ahli atau kata filsuf tentang kebesaran. Saya mulai dari seorang yang bernama Blaise Pascal. Dia mengatakan bahwa kebesaran seseorang terletak pada kekuatan pemikirannya. Kemudian seorang novelis dari Rusia bernama Leo Tolstoy mengatakan, tidak ada kebesaran di mana tidak ada kesederhanaan, kebaikan, dan kebenaran. Lain lagi dengan Mahatma Gandhi. Dia mengatakan bahwa kebesaran suatu bangsa dapat dinilai dari cara hewan-hewannya diperlakukan. Dan terakhir, seorang presiden Amerika Serikat ke-44 bernama Barack Obama, dia berkata, kebesaran Amerika bukan ditentukan oleh ketinggian pencakar langit atau besarnya kekuatan militer dan keberhasilan ekonomi. Tapi kebesaran bangsa itu ditentukan oleh keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sejajar. Saudaraku, dari beberapa pemikiran para ahli maupun tokoh ini, saudara, kita melihat bahwa ternyata kebesaran itu tidak ditentukan dari apa yang dia miliki, pangkatnya kah, hartanya kah,
ataupun misalnya kedudukan status sosial dalam masyarakat. Ternyata kebesaran seseorang itu atau satu bangsa itu terlihat pada bagaimana dia berpikir tentang dirinya. Bagaimana dia berpikir dan menghargai sesamanya. Bahkan bagaimana dia memperlakukan bukan hanya sesamanya tetapi juga alam sekitar termasuk hewan-hewan yang ada. Nah saudaraku, pemikiran ini sangat menarik dan perikop pembacaan kita juga bicara tentang kebesaran. Seperti apa saudaraku? Mari kita lihat dalam perikop bacaan kita saat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perikop pembacaan kita itu dibuka dengan sebuah catatan Lukas. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat catatan Lukas di awal pada pasal 14 ayat 1, maka kita akan temukan bahwa saat itu Yesus sedang berada dalam perjamuan makan di rumah seorang tokoh Farisi. Pasti saudaraku orang-orang penting banyak di sana. Pasti banyak ya para petinggi-petinggi agama Yahudi yang hadir di sana, dan tentu saja saudaraku mereka adalah orang-orang yang terpandang dalam kehidupan masyarakat Yahudi saat itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus melihat, mengkritisi akan apa yang terjadi di mana banyak orang mencoba untuk menjadi lebih tinggi, lebih terhormat daripada yang lain. Dengan cara apa? Mereka berusaha untuk menduduki tempat-tempat yang disiapkan untuk orang-orang yang khusus diundang oleh tuan rumah. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mengkritisi akan apa yang terlihat itu Yesus memakai sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ketika biasanya saudaraku kalau acara-acara perkawinan itu kan ada satu tempat ya, ada beberapa tempat yang dikhususkan baik untuk keluarga maupun untuk kenalan-kenalan yang merupakan tamu-tamu penting dari keluarga yang sedang berbahagia saat itu. Itu pun terjadi dalam tradisi masyarakat Yahudi. Di mana saudaraku dalam satu pesta perkawinan pun ada tempat-tempat khusus yang disiapkan untuk orang-orang tertentu yang hadir dalam pesta itu, dan itu adalah orang-orang yang terhormat dan dihormati oleh tuan rumah. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus mengatakan pada ayatnya yang ke-8 dalam perikop kita sampai ayatnya yang ke-9. Kalau seorang mengundang kau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Yesus mengkritik dengan mengatakan bahwa jangan, dengan pernyataan ini Yesus mau bilang gini, jangan engkau menyombongkan dirimu. Jangan engkau merasa dirimu itu lebih daripada yang lain sehingga engkau layak, engkau pantas untuk menjadi sorotan atau dihargai oleh orang lain. Nah kemudian saudaraku ayat 10 Yesus bilang, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Pada ayat 10 ini, Yesus memperlihatkan bahwa ketika seseorang tidak memandang dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain dan oleh karena itu harus dihormati, maka justru disitulah orang itu akan mendapatkan penghargaan, penghormatan dari orang lain. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Lukas menutup akan tulisan ini dengan mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mau mengatakan kepada saudara dan saya
bahwa sesungguhnya saudaraku, hal yang pertama, kebesaran seseorang di mata Allah itu bukan terletak kepada apakah dia seorang yang diakui atau dihormati di tengah masyarakat. Bukan kepada apa yang dia punya, uangnya kah, jabatannya kah, pendidikannya kah, statusnya kah, tidak. Tapi kebesaran seseorang di mata Allah itu terlihat pada bagaimana dia menilai orang lain, menghargai orang lain. Dan kemudian dia merasa, yang kedua adalah bahwa dia memiliki sikap rendah hati. Ternyata orang yang besar di mata Allah adalah orang yang rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita bahwa orang yang dihargai oleh Allah adalah orang yang mau menghargai orang lain, yang mau menghargai sesamanya. Itu adalah orang yang dihargai dan dianggap besar oleh Allah. Sekarang saudaraku, dalam keluarga mari kita berdiskusi di tengah keluarga. Bagaimana ya sikap kerendahan hati itu bisa terlihat dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Diskusikan ya bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, saudara. Bagaimana kerendahan hati itu dipraktekkan dalam kehidupan keluarga. Dan saudaraku, setelah kita berdiskusi nanti, kita akan masuk di dalam doa-doa yang telah dicatat dalam buku tata ibadah kita. Dan di situ kita akan mendoakan pergumulan bangsa dan juga gereja, bahkan juga pergumulan kita selaku keluarga. Selamat berdiskusi saudaraku, dan selamat menaikkan doa kepada Tuhan Yesus. Tuhan beserta kita.